Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada bagian telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Misi Ibu, sekarang nanti kita periksa bagian telinganya dulu Bu ya. Pasang lampu kepalanya, kita nyalain, kita lihat, cek, fokuskan lampu kepala. Oke, kita periksa. Ya. Sekarang pertama kita inspeksi dulu bagian preauricula, apakah ada fistel, ada sinus, ada bagian kemerahan atau benjolan. Lalu inspeksi juga bagian aurikulanya, lalu bagian retroauricula. Setelah melakukan inspeksi, kita bisa melanjutkan pemeriksaan palpasi. Kita tekan bagian preauricula, apakah ada nyeri. Lakukan penarikan pada aurikel, penekanan tragus, atau penarikan pada lobulus. Kita tanyakan pada pasien apakah ada rasa nyeri. Lalu kita bisa juga melakukan pengetukan pada daerah mastoid atau retroaurikulanya. Setelah melakukan itu, kita dapat masuk untuk melihat bagian kanalis akustikus eksternanya. Kita periksa kalau menggunakan tangan kiri, karena tangan kanan itu nanti gunanya untuk memegang alat. Pada kanalis akustikus eksterna kita lihat bagaimana, apakah liangnya lapang atau sempit, apakah ada edema, hiperemis, atau ada serumen. Nah, serumennya juga kita nilai. Apakah keras, lembek, konsistensinya, atau menutupi semua kanalis akustikus eksterna. Lalu kita juga nilai apakah ada sekret. Nah, sekretnya konsistensinya bagaimana? Serous, mukos, atau mukopurulen, atau bercampur darah, bagaimana? Sekarang kita lihat juga apakah ada bisul, ada fistel, dan lain-lain. Setelah itu kita lihat lebih ke dalam, menilai membran timpani. Dari membran timpani kita nilai pertama apakah intak atau tidak intak. Lalu bagaimana refleksi cahayanya, bagaimana apakah ada retraksi atau bulging atau hiperemis. Nah, itu kita nilai semua. Untuk bagian perforasinya kita nilai juga, mulai dari ukurannya dan letak. Jika tidak terlihat, kita bisa menggunakan bantuan alat otoskop. Nah, otoskop ini memiliki tip bermacam-macam bentuknya. Bisa dilihat macam-macam ya, bermacam-macam bentuk dan ukuran. Nah, untuk memilihnya itu kita pilih yang ukuran paling terbesar yang disesuaikan dengan liang telinga pasien. Seperti ini kita ambil, kita pasang. Ini kita bilang otoskop, matikan lampu kepala. Otoskop kalau pada telinga kiri kita pegang dengan tangan kiri. Nanti kita nyalakan lampunya, lalu jari kelingking kita taruh di pipi pasien. Nah, kita tanyakan sebelum masukkan alat, selalu ingat harus menjelaskan ke pasien ya. Bu, nanti alatnya masuk ke dalam, kalau ada rasa nyeri bilang ya. Oke, kita masukin perlahan alat otoskopnya. Lalu kita nilai kembali bagian kanalis akustikus eksterna sampai daerah membran timpani. Iya. Oke, setelah itu kita periksa lagi yang sisi sebelahnya. Sama, kita nyalakan kembali lampu kepala. Kita nilai dari bagian preauricula, preaurikuler, aurikulanya sendiri, dan retroaurikuler. Nah, inspeksi apakah ada kelainan atau tidak, lalu kita lakukan palpasi. Ditekan, apakah ada nyeri tarik dari auricula, nyeri tekan tragus, nyeri tarik lobulus, dan pengetukan pada retroauricula. Setelah itu kita lanjut pemeriksaannya, melihat kanalis akustikus eksterna. Ingat, selalu menariknya menggunakan tangan kiri. Ya, kita tarik ke arah posterosuperior dengan jempol dan jari tengah memegang aurikel, helix, jari telunjuk mendorong tragus ke anterior. Ya, kita lihat kanalis akustikus eksternanya, apakah ada kelainan atau tidak. Lanjut sampai ke daerah membran timpani.
Jika masih kesulitan melihat, kita dapat menggunakan alat otoskop. Untuk telinga kanan, kita menggunakan juga tangan kanan untuk melihatnya. Matikan lampu kepala, nyalakan otoskopnya, dan ingatkan, Ibu nanti alatnya masuk ke dalam Bu ya. Kalau sakit bilang aja. Oke, kita masukin perlahan ke dalam. Ya, sekarang sudah alatnya masuk, kita nilai lagi bagaimana kanalis akustikus eksternanya sampai daerah membran timpani. Apakah ada kelainan atau tidak? Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran pada pasien, yaitu menilai kualitas dan jenis penurunan pendengaran atau ada atau tidak. Permisi Bu ya, kita mulai pemeriksaan pendengarannya ya. Pertama kita bisa melakukan yang tes yang sederhana, yaitu tes gesek jari. Kita meletakkan tangan di sebelah kiri dan kanan pasien, lalu menggesekkan jari perlahan-lahan semakin mendekati pasien. Apakah pasien sudah bisa mendengar atau tidak? Apakah kiri dan kanan pasien mendengarnya sama atau tidak? Oke, setelah itu kita dapat melakukan tes Charcutala. Kita akan pilih Charcutalanya menggunakan yang 512 Hz. Pertama kita akan melakukan tes Rine. Tes Rine itu adalah tes untuk menilai hantaran tulang dan hantaran udara pada pasien. Pertama kita akan menginstruksikan dulu kepada pasien, yaitu ini Bu ya, nanti pertama saya akan menaruh alat ini Charcutala di belakang telinga Ibu. Apabila sudah tidak mendengar, nanti Ibu angkat tangannya. Setelah itu saya akan memindahkan Charcutalanya ke depan telinga Ibu, apakah masih bisa mendengar atau tidak. Kalau sudah jelas Ibu? Oke, saya mulai dulu dari telinga kiri Bu ya. Kita jentikan Charcutala, kita letakkan di bagian prosesus mastoid. Apakah terdengar Ibu? Kalau sudah tidak dengar, angkat tangannya ya. Apakah masih terdengar? Oke, itu artinya Rine positif. Apabila Rine negatif, maka pasien setelah dari retroauricula dan pindah ke depan, pasien sudah tidak dapat mendengar lagi. Nanti kita akan lakukan juga pada telinga yang kiri. Masih terdengar Ibu? Sudah tidak dengar, angkat tangannya. Tangan ke depan 2-3 cm. Oke, Rine positif ya. Interpretasi tes Rine sendiri yaitu yang dibilang Rine positif itu untuk telinga normal atau ada gangguan pendengaran yang sensori neural atau saraf. Jika Rine negatif artinya tuli konduksi. Oke, sekarang kita lanjutkan tes Rine versi kedua. Nah, Bu ya, sekarang saya akan lakukan tes lagi, yaitu nanti alat ini saya akan letakkan di belakang. Yang pertama di daerah belakang sini, lalu yang kedua di depan. Nanti Ibu rasakan mana yang lebih keras, bunyi pertama atau bunyi yang kedua. Oke, kita mulai Bu ya. Dengar Ibu? Nah, ini bunyi yang pertama Bu ya. Nah, bandingkan dengan bunyi yang kedua, mana yang lebih keras ini? Yang kedua ya. Oke. Jika yang lebih keras yaitu di bagian depan atau hantaran udara, maka dinamakan Rine positif. Kalau Rine negatif, maka pasien tidak dapat rasanya lebih keras terdengar bunyi yang pertama atau yang bagian retroauricula dibandingkan yang di depan atau hantaran udara. Sekarang kita akan melakukan tes yang kedua, dinamakan tes Weber. Tes Weber adalah tes untuk menilai, membandingkan hantaran tulang telinga kanan dan telinga kiri pada pasien. Yaitu alat Charcutala ini setelah dijentikan ditaruh di daerah tengah pasien. Boleh diletakkan tangan di sini, atau di depan sini, atau boleh di gigi pasien. Seperti biasa kita instruksikan dulu kepada pasien. Nanti Ibu akan mendengar bunyi Bu ya, nanti Ibu rasakan lebih keras di telinga kanan atau telinga kiri.
atau sama di tengah. Jadi sudah kita siap Ibu, kita lakukan ya. Kita bunyikan garpu talanya, lalu kita letakkan di tengah pasien. Dengar Ibu, bagaimana, lebih keras di mana? Kanan kiri sama. Sama ya, di tengah ya. Oke. Untuk tes Weber sendiri, interpretasinya apabila kita letakkan di tengah dan pasien merasakan kiri dan kanannya sama, berarti normal. Tidak ada lateralisasi. Apabila lateralisasi ke telinga yang pasien keluhkan sakit, maka kemungkinan telinga yang lateralisasi itu adalah menderita tuli konduksi. Apabila lateralisasi ke telinga yang sehat, maka telinga yang sebelah itu adalah tuli sensorineural. Oke, sekarang yang tes yang terakhir yaitu tes wabah. Tes wabah itu adalah untuk membandingkan hantaran tulang pada pasien dan pemeriksa. Saya jelaskan dulu Bu ya. Nanti setelah saya bunyikan alat ini, saya akan letakkan di bagian belakang telinga Ibu. Setelah Ibu tidak bisa mendengar lagi, Ibu angkat tangannya. Sudah mengerti Bu kira-kira? Ya. Oke, saya mulai ya. Sudah dengar Ibu? Setelah hilang angkat tangannya. Oke, lalu kita periksa di sendiri. Ada pemeriksa. Nah, saya juga tidak bisa mendengar. Setelah itu kita lakukan konfirmasi pada pemeriksa dulu, baru ke pasien. Mendengarkan sampai tidak terdengar. Jika sudah tidak terdengar, kita letakkan pada pasien. Apakah masih terdengar Ibu? Tidak terdengar ya? Oke. Nanti kita lakukan juga pada telinga yang sebelahnya. Untuk interpretasinya sendiri, tes wabah ini apabila pasien dan penderita sama, berarti wabah itu normal, atau kita bisa anggap telinga pendengaran pasien normal. Apabila pasien sudah tidak bisa mendengar, tapi pemeriksa masih bisa mendengar, berarti wabah itu memendek, atau dapat kita sebut pasien menderita gangguan pendengaran tipe sensorineural atau saraf. Apabila pemeriksa sudah tidak bisa mendengar, namun pasien masih bisa mendengar, artinya tes wabah itu memanjang. Kita dapat simpulkan penderita itu mengalami tuli atau gangguan pendengaran tipe konduksi. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan hidung. Pertama kita pasang lagi kembali lampu kepalanya, lalu kita nyalakan lampunya. Pertama kita lakukan inspeksi dulu. Lihat dulu bentuk hidungnya, apakah ada fraktur, apakah ada luka, ada edema, ada hematom, atau ada perdarahan pada lubang hidung, ada tumor, kita bisa lihat semua hal tersebut. Lalu kita lakukan palpasi pada hidung. Nah, pertama kita lihat dulu nih, cari apakah ada krepitasi, apakah ada fraktur pada batang hidung, kamu bisa lihat. Kamu lihat juga tuh, apakah ada bengkok atau deformitas ke kiri dan ke kanan. Ya, kita bisa lihat juga semuanya. Lalu terakhir kita bisa juga lihat lubang hidungnya, ukurannya. Nah, kita lihat besar kecilnya. Juga kau bisa melihat apakah ada sumbing di daerah tersebut atau tidak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Nah, menggunakan alat yang dinamakan spekulum hidung. Nah, spekulum hidung ini kita pilih yang ukurannya terbesar yang disesuaikan dengan pasien. Nah, cara pegangnya gini. Nah, ya. Kita letakkan spekulumnya seperti itu, jempol itu ditaruh di sendi dari spekulumnya. Nanti sebelum ini, telunjuk itu akan ditaruh di cuping hidungnya pasien. Untuk masuk alatnya ini spekulum harus tertutup penuh. Namun pas di dalam kita kan akan buka spekulumnya. Dan sebelum menarik spekulum ini, kita jangan tutup sempurna agar spekulum ini tidak menjepit dari bulu hidungnya pasien. Nah, Bu, sebentar kita akan periksa untuk hidung Ibu ya, bagian dalamnya. Nah, rasanya agak nggak nyaman sedikit. Kalau Ibu rasa nggak enak, bilang aja ya. Nah, kita masukin spekulum perlahan-lahan dengan tertutup. Lalu buka perlahan. Kita nilai dalam 3 posisi. Pertama, posisi normal atau standar. Kita bisa melihat adanya konka inferior dan septum.
kita lihat juga tuh ada mukosanya bagaimana, hiperemis kah, palifid, dan sekretnya bagaimana, apakah ada warnanya, apakah ada konsistensinya juga bagaimana. Nah, itu kita nilai juga. Apakah ada perdarahan, kita juga bisa menilai. Untuk konka yang kita nilai ukurannya bagaimana ya. Apakah hiperemis, apakah hipertrofi, edema, atau kongesti. Lalu kedua, posisi menunduk ke bawah. Nah, kita bisa menilai adalah bagian septum bagian bawah, lalu dasar kafum nasi, sampai ke daerah nasofaring, itu kita bisa nilai. Kita juga bisa menilai yang dinamakan fenomena palatomole, di mana pasien dimintakan ngomong I. Nah, I-nya itu berkali-kali dan berulang-ulang. Kita melihat apakah ada pergerakan dari palatomole. Ya, nah terakhir, ibu dongak ke atas, itu posisi terakhir. Nah, kita bisa melihat septum bagian atas, lalu konka media dan kompleks osteomeatal. Dari sini kita melihat apakah ada tumor, apakah ada polip, atau ada sekret yang keluar dari meatus media tersebut atau dari kompleks osteomeatal tersebut. Ya, untuk mengeluarkan spekulum ingat harus agak terbuka sedikit agar tidak menjepit bulu hidung pasien. Nah, setelah itu kita lakukan lagi pada sisi hidung sebelah satunya. Sama ya seperti tadi ya, masuk, kita lihat mukosanya, normal atau tidak. Nah, lalu posisi kedua menunduk, kita lihat lagi. Dari dasar kafum nasi sampai nasofaring, fenomena palatomole lagi dengan ngomong I. Terakhir, pasien menongak untuk melihat bagian atas, untuk melihat septum bagian atas, dan konka media serta kompleks osteomeatal atau yang disebut KOM. Oke, begitu. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan airflow. Nah, itu kita menggunakan tong spatel atau alat yang logam dingin. Nah, pasiennya diminta untuk menghembuskan udara dari lubang hidung kiri dan kanan. Ya, silakan Ibu hembuskan. Nah, kita lihat tuh udaranya bagaimana. Apakah ada yang lebih besar, kiri kanan, atau simetris saja. Nah, pemeriksaan ini secara kasar bisa menilai kira-kira lapangan dari lubang hidung kiri dan kanan pasien. Selanjutnya kita dapat menilai bagaimana fungsi dari penghidu pasien dengan menggunakan tes yang dinamakan alcohol sniffing test. Walaupun tes ini juga kasar, tapi minimal dapat mengkira-kira bagaimana kualitas penghidu pasien ini. Nah, caranya begini, menggunakan alkohol swab. Kita akan letakkan pada prosesus sifoideus pasien atau 30 cm dari lubang hidung. Lalu kita instruksikan pasien untuk menutup lubang hidung pasien satu sisi dan menutup mata. Lalu minta pasiennya untuk menghidu pasien dan kita mengukur jarak dari alkohol dan lubang hidungnya. Yuk kita akan mulai. Nah, Ibu tutup matanya ya dan tutup satu lubang hidung. Nah, oke, nanti Ibu tarik nafas sampai kecium bau alkoholnya. Kita mulai ya. Nah, kita taruh di prosesus sifoideus. Nah, Ibu silakan tarik nafas sampai kecium bau alkohol. Nah, setelah tercium, kita ukur dari lubang hidung sampai ke kapas alkoholnya ini berapa sentimeter. Ya, sekarang kita lakukan lagi pada sisi hidung sebelahnya. Tutup mata dan tutup lubang hidung satu lagi. Ya, kita taruh di prosesus sifoideus lagi atau 30 cm dan minta ibunya menarik. Yuk tarik nafas Ibu sampai kecium. Iya, oke. Nah, kita ukur tadi jarak dari lubang hidung sampai ke alkohol berapa sentimeter. Nah, untuk interpretasinya sendiri ini 30 cm sampai 15 cm jaraknya dari lubang hidung sampai kapas itu berarti normal. Ya. Atau kita sebut normosmia. Jika 15 cm sampai mendekati lubang hidung pasien baru bisa menghidu, kita sebut itu hiposmia. Namun setelah sampai di lubang hidung pasien baru bisa menghidunya, kita sebut itu anosmia atau pasien tidak bisa menghidu. Ya, penghidunya sangat buruk sekali.
Ya, tes lain yang dapat kita lakukan yaitu tes palpasi atau penekanan pada dinding sinus paranasalis. Nah, yang dapat ditekan yaitu sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Walaupun tes ini juga sebetulnya kasar dan tidak begitu signifikan atau banyak sekali biasnya, namun tetap dapat kita lakukan. Apalagi jika kita di daerah yang alat-alatnya tidak memadai. Ya, oke. Bu, saya tekan dulu ya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu sinus frontalis di daerah dahi. Kita tekan langsung kiri dan kanannya. Bu, saya tekan sedikit daerah frontal. Kalau sakit bilang aja ya, misi Bu ya. Nah, kita tekan. Apakah ada nyeri? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan lagi ke daerah ethmoidalis, yaitu di daerah sekitar mata. Kita tekan kiri kanan. Apakah ada nyeri Bu? Ya. Terakhir kita tekan daerah sinus maxillaris. Ya, kiri dan kanan ya. Untuk tes ini, seperti saya bilang, kita tekan kiri dan kanan langsung. Nah, kita tekan daerah sinus maxillaris secara perlahan. Apakah ada rasa nyeri atau tidak? Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan transilluminasi. Seperti tadi, kita dekatkan sumber cahaya pada kantus medial untuk menilai sinus frontal. Nah, itu ada cahayanya, kita lihat ya, di sinus frontal. Nah, kita bandingkan apakah sama terang atau ada yang redup. Oke, nah kita buka mulutnya pasien. Nah, kita letakkan pada daerah pipi pasien. Sumber cahayanya kita nilai dari bawah, apakah terlihat ada cahaya tembus atau tidak. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan faringoskopi. Kita atau menilai mulai dari bibir pasien sampai daerah tenggorokan. Kita mulai dari pertama, kita pasang lampu kepalanya, kita nyalakan lampu kepala, kita fokus, lalu kita periksa. Misi Bu ya, nanti saya lihat bagian bibir sama dalam mulutnya Bu ya. Yang pertama kita nilai dari vermilion border of lips. Lalu kita menilai apakah ada skizis atau ada sumbing pada bibir pasien. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk buka mulutnya. Namun sebelumnya kita persiapkan alat yang dinamakan tong spatel. Cara memegang tong spatel ini harus seperti mengungkit, tapi jangan begini ya, karena biar tekanannya lebih kuat. Nah, kita minta buka mulut pasien, kita nilai mulai dari lidahnya, dari gigi pasien. Nah, untuk gigi pasien kita dapat melakukan pengatukan apakah ada nyeri atau tidak. Ya, kita nilai juga bagian mukosa bukal, bagaimana kiri dan kanan, gusi-gusinya, juga bagian dasar lidah atau dasar mulut. Kita dapat menilai juga bagian palatum durum pasien dan palatum molar. Selanjutnya kita akan melakukan penekanan pada lidah, dilakukan pada 2/3 anterior lidah. Gunanya apa? Untuk menghindari refleks muntah atau gag reflex. Nah, kita tekan 2/3 anterior, kita nilai mulai dari arcus anterior, arcus posteriornya bagaimana, uvula, dan tonsil. Tonsil kita nilai ukuran, kripta, apakah ada detritus atau tidak. Lalu kita nilai mukosa orofaring. Kita nilai apakah ada granula hipertrofi, mukosa hiperemis atau tidak, ada sekret atau tidak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan laryngoskopi indirect, yaitu untuk menilai bagian hipofaring dan bagian laring. Ya, alat-alat yang kita siapkan adalah kaca laring, yaitu yang ukuran 2-6, kasa, bius lokal atau anestesi lokal. Kita menggunakan silokain spray 10%. Juga dapat menggunakan alat untuk agar tidak berkabut dari kacanya ini ya. Nah, alat yang bisa kita gunakan itu dari bunsen, cairan anti-fog, atau di sini kita bisa menggunakan anti-fog device. Ini. Oke, sebelum kita memulai, kita bilang ke ibunya bahwa Bu, nanti kita akan periksa bagian tenggorokannya Bu ya, sampai daerah pita suaranya. Sebelumnya saya akan kasih obat bius. Nah, obat bius ini rasanya pahit,
nanti ada sensasi tebal di tenggorokannya dan seperti tidak bisa menelan selama 15 menit. Oke ya, buka mulutnya Ibu. Nah, kita semprotkan ya. Ya, oke. Kita tunggu sebentar. Sementara itu kita panaskan dulu dari kaca laring ini. Nah, di sini kita menggunakan anti fog device. Ya. Oke, setelah cukup panas, kita raba dulu di tangan kita. Apabila sudah hangat, baru nanti kita periksa ke pasien ya. Udah tebal Ibu? Ya, kalau sudah tebal, kita buka kasanya. Kita nyalakan lampu. Minta pasien menjulurkan lidah panjang-panjang. Nah, kita bungkus lidahnya. Lalu kita tarik lidahnya. Saat kita tarik, alatnya masuk ke dalam. Nah, di dalam ini kita menilai bagian mulai dari hipofaring, epiglottis, arytenoid, plica ventricularis, plica vocalis ya. Pasien diminta bilang i, ya itu untuk menilai pergerakan plica vocalisnya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening leher. Pertama kita akan menilai apabila menemukan benjolan. Nah itu benjolan itu kita raba itu apakah pembesaran kelenjar getah beningnya atau ada tumor. Nah itu kita akan juga menilai pertama dari inspeksinya ya. Inspeksinya bagaimana, ukurannya seperti apa kira-kira. Nah, lalu ada hiperemis atau tidak, apakah ada ulkus atau bagaimana. Nah, juga setelah kita raba, kita nilai apakah konsistensinya keras atau lunak, mobile atau tidak. Ya. Atau batasnya tegas atau tidak juga. Nah, pertama kita nilai pasien yang diminta mendongak sedikit ke atas, mulai dari daerah pre-auricula. Kita raba perlahan-lahan, lalu ke bagian retro-auricula. Lalu perlahan kita maju ke daerah submandibula, kita raba mengikuti ramus mandibula. Lalu kita ke daerah submental. Setelah itu kita akan turun ke daerah rantai jugularis. Kita mulai dari jugularis profunda superior, media, dan inferior. Untuk pemeriksaan ini, karena letak kelenjarnya di bagian dalam, tangan kita harus menggunakan teknik clawing, ya. Karena kelenjarnya itu berada di bagian bawah dari otot sternocleidomastoideus. Setelah itu kita lanjutkan ke daerah supraclavicularis. Lalu kita lanjut ke rantai spina accessorius di bagian belakang. Kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita dapat menilai juga bagian gondok dari belakang. Seperti menjekik pasien ya. Nah, di daerah sini kita raba apakah ada tumor atau ada benjolan. Jika teraba benjolan, khasnya pada tiroid yaitu bergerak saat menelan, minta pasiennya untuk menelan. Iya.